Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni. Di sini saya Sabaruddin Dalimunti dari kelas BKA semester 5 ingin membuat video dalam mata kuliah problematika perilaku anak usia dini dan sekolah dasar, di mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Iwayan Tirke MPSI dan Bapak Kadek Satya Gita Rismawan SPD MPD. Adapun materi yang dibahas yaitu yang pertama, perkembangan normatif dan non-normatif pada anak usia dini, seperti kognitif, fisik, bahasa, sosial, dan emosi. Yang kedua yaitu deteksi permasalahan anak usia dini. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Keempat, ada permasalahan pemerataan pendidikan pada anak usia dini. Yang kelima, ada permasalahan kekerasan fisik maupun psikis pada anak usia dini. Yang keenam, yaitu permasalahan perkembangan anak usia dini pada aspek kognitif, bahasa, fisik, sosial, emosional. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Sebelum kita membahas lebih jauh, lebih baik kita mengetahui apa arti itu perkembangan. Perkembangan ialah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bukan hanya berarti proses pembentukan tubuh dari yang kecil menjadi besar, tetapi proses di mana kita sudah bisa mengenal mana yang baik dan buruk. Lalu, terdapat 3 aspek yang terdapat dalam tumbuh kembang diri individu. Yang pertama yaitu aspek fisik, di mana aspek fisik ini yang terlihat dari tubuh individu seperti bertambah gemuknya badan, bertambahnya jumlah gigi, dan bertumbuhnya bulu-bulu di tempat tertentu. Yang kedua yaitu ada aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini bertambah tumbuhnya pemikiran kita seperti dapat memecahkan masalah dan menemukan solusi-solusi yang baik. Lalu yang ketiga yaitu ada aspek psikososial, di mana aspek ini seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Lalu apa itu perkembangan normatif? Perkembangan normatif adalah perkembangan di mana seseorang berkembang dengan cara sesuai dengan pola-pola atau cenderung teratur pada kegiatan atau adat istiadat yang terjadi di lingkungan kehidupannya sehari-hari. Yang kedua itu ada perkembangan non-normatif. Perkembangan non-normatif ini adalah peristiwa yang tidak biasa dialami individu dan berdampak pada kehidupan individu. Selanjutnya yaitu hakikat perkembangan anak yang bersifat normatif dan non-normatif. Pertama, kelainan muncul hanya pada individu yang mengalami perkembangan. Tujuan perkembangan di sini adalah menerangkan asal-usul gejala dan penyebab dari kelainan perilaku akan bervariasi tergantung dari penyebab yang muncul sesuai perkembangan individu. Yang kedua, kelainan perkembangan atau psikopatologi harus dipandang dalam kaitannya dengan perkembangan yang normal, tugas-tugas perkembangan utama, dan perubahan-perubahan yang muncul sepanjang rentang kehidupan. Yang ketiga, tanda-tanda awal dari perilaku kelainan harus dipelajari secara serius. Yang keempat, ada beragam patokan atau karakteristik perkembangan baik normal maupun berkelainan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan yang bersifat non-normatif. Yang pertama yaitu ada cetak biru biologis. Dalam sel tubuh manusia terdapat 46 kromosom yang terbentuk menjadi 23 pasang struk yang di dalamnya mengandung 23 gen. 2 kromosom berasal dari sperma ayah dan 23 lainnya berasal dari sel telur ibu. Bersatu bersama-sama membentuk sel sperma dari bayi. Faktor yang kedua yaitu genetik dan lingkungan, di mana perbedaan gender adalah perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada intelijensi, merupakan suatu konsep mengenai kemampuan umum individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga yaitu ada konteks sosial, di mana berkaitan dengan lingkungan sosial membahas mengenai bagaimana anak dipengaruhi secara luas oleh masyarakat di mana dia tinggal. Baik, selanjutnya kita ke materi yang kedua yaitu deteksi dini permasalahan anak usia dini.
Sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kita mengerti apa itu deteksi dini. Deteksi dini merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang dan mengetahui serta mengenal faktor resiko pada balita yang disebut juga anak usia dini. Ada 3 faktor permasalahan anak usia dini. Yang pertama yaitu gangguan perkembangan fisik. Yang kedua, gangguan perkembangan motorik. Yang ketiga, gangguan perkembangan bahasa. Lalu, apa manfaat dari deteksi dini? Manfaatnya ialah tumbuh kembang anak agar dapat mengetahui apakah anak tersebut sudah melalui tahap tumbuh kembangnya dengan baik atau ada masalah di dalam tahapnya, dan perangsangan apa saja yang sesuai untuk anak tersebut. Adapun cara melakukan deteksi dini untuk anak usia dini. Yang pertama, tugas dan peran dari keluarga. Memantau tumbuh kembang anak sesuai kelompok umur dengan memanfaatkan sarana yang ada seperti KMS balita, kartu kembang anak, kalender tumbuh kembang anak. Yang kedua, melakukan stimulasi terhadap anak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga, melaporkan dan membahas tingkat perkembangan anak dengan kadar posyandu. Yang keempat, melaksanakan stimulasi sesuai nasihat kader BKB atau posyandu dalam rangka meningkatkan kemampuan anak. Lalu selanjutnya ada tugas dan peran dari kelompok BKB. Yang pertama, memantau tumbuh kembang anak melalui ibu balita pada setiap pertumbuhan kelompok dengan menggunakan sarana yang ada. Yang kedua, memberikan penyuluhan dan cara stimulasi kepada ibu balita sesuai kelompok umur anak. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Sebelumnya, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis permasalahan pada anak usia dini. Adapun 3 permasalahan pada anak usia dini menurut Saumah tahun 2004. Yang pertama yaitu permasalahan fisik, seperti motorik, pendengaran, penglihatan, dan berbicara atau bahasa. Kedua yaitu permasalahan psikososial, seperti masalah sosial emosi, pemalu, temper tantrum, dan masalah emosi seperti ketakutan dan kecemasan. Permasalahan ketiga yaitu adalah permasalahan belajar, seperti disleksia atau kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Diskalkulia, seperti kesulitan mempelajari konsep matematika dasar. Dan disgrafia, seperti kesulitan menulis kata-kata atau kalimat secara benar. Lalu ada 2 faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Yang pertama yaitu faktor internal. Kesehatan menurun yang memiliki resiko terhadap perkembangan fisik motorik anak. Yang kedua, kelainan pada sistem otak, genetik, dan saraf. Dan yang ketiga ada kecerdasan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, keluarga. Pola asuh orang tua dan keadaan sosial ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah, yaitu cara mengajar guru, proses pembelajaran, alat bantu, dan kurikulum. Yang ketiga ada masyarakat, seperti pergaulan, norma, dan adat istiadat. Yang keempat ada media, seperti siaran atau acara-acara yang memiliki dampak positif dan negatif. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu permasalahan pemerataan pendidikan pada anak usia dini. Ada 6 permasalahan pemerataan pendidikan pada anak usia dini. Yang pertama, kebijakan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini di Indonesia yang kurang memadai. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, kurangnya mutu dalam pembangunan pendidikan anak usia dini. Yang keempat, kurangnya kualitas dan kuantitas para pengajar pendidik pada anak usia dini. Yang kelima, beberapa lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia belum mengajarkan kecerdasan intelektual. Yang terakhir, belum tercapainya kebutuhan masyarakat Indonesia anak program pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu permasalahan kekerasan fisik maupun psikis pada anak usia dini. Sebelum melangkah lebih jauh,
ada baiknya kita mengerti apa sih pengertian dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Selanjutnya yaitu kekerasan fisik, di mana kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun ciri-ciri dari kekerasan fisik. Yang pertama, cedera yang tidak diketahui asalnya atau dengan alasan-alasan tertentu. Yang kedua, masalah medis atau mental yang tidak diketahui penyebabnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kekerasan psikis. Yang pertama, kehilangan kepercayaan diri, menarik diri dari aktivitas sosial teman-teman dan orang tua, kehilangan semangat untuk sekolah, tanda-tanda depresi atau kegelisahan, membutuhkan kasih sayang dengan berlebihan, menghindari situasi tertentu, sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba, terganggunya perkembangan emosional, dan kehilangan keterampilan. Adapun dampak kekerasan fisik pada anak usia dini. Yang pertama, rendahnya kepercayaan diri. Yang kedua, sulit mengendalikan emosi. Yang ketiga, melakukan kekerasan. Yang keempat, sulit mempercayai orang lain. Yang kelima, membentuk mental sebagai korban. Yang terakhir, luka, cacat fisik atau kematian. Selanjutnya, dampak kekerasan psikis pada anak usia dini. Yang pertama, mengalami trauma, depresi, perasaan tidak berguna, sulit berkonsentrasi, bersikap murung, bersikap agresif, kecerdasan tidak berkembang, gangguan kesehatan dan pertumbuhan. Yang keenam yaitu permasalahan perkembangan anak usia dini pada aspek kognitif, bahasa, fisik, sosial, emosional. Ada 5 bidang yang perlu diperhatikan oleh orang tua sebagai patokan tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan bahasa dan bicara, yang keempat ada perkembangan sosial emosi, yang terakhir yaitu perkembangan personalitas. Adapun jenis-jenis permasalahan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu permasalahan kognitif. Menurut Yuliani tahun 2005, kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek. Yang pertama, kematangan. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga ada transmisi sosial. Yang keempat ada ekuilibrasi. Adapun jenis-jenis permasalahan kognitif pada anak usia dini. Pertama, kesulitan belajar seperti gangguan menulis, membaca, dan berhitung. Yang kedua ada autisme, di mana gangguan ini mempengaruhi perkembangan dalam area interaksi sosial dan keterampilan komunikasi. Yang ketiga ada sulit berkonsentrasi. 4 ada keberbakatan, yaitu sebutan bagi anak yang memiliki bakat, memiliki kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang maupun bidang-bidang tertentu. Yang kedua ada permasalahan bahasa. Yang ketiga ada permasalahan fisik. Keempat ada permasalahan sosial, dan yang kelima ada permasalahan emosional. Adapun 2 faktor yang mempengaruhi permasalahan pada anak usia dini. Yang pertama, kesehatan menurun yang memiliki resiko terhadap perkembangan fisik motorik anak. Yang kedua, kelainan pada sistem otak, genetik, dan saraf. Yang ketiga ada kecerdasan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan masyarakat, media, dan sekolah. Sekian hasil dari video saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni.